Saat ini, kamera smartphone sudah mulai menyaingi kamera profesional dengan membuat resolusi kamera yang lebih besar. Walau memang hasilnya belum bisa sebanding karena sensornya belum sebaik kamera profesional pada umumnya, sempat dikagetkan dengan kamera resolusi 108 megapiksel. Sekarang ada loh smartphone yang menggunakan 200 megapiksel. Kira-kira smartphone apa aja ya yang punya resolusi 200 megapiksel termurah? Nih, dia juga akan kasih rekomendasi kamera dengan 108 megapiksel termurah. Bahkan udah ada OIS-nya juga loh. Tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari rekomendasi kamera smartphone 108 megapiksel termurah. Untuk produk pertama ada Infinix Note 40 Pro, yang mana sudah memiliki kamera 108 megapiksel dan ada dua kamera bonus beresolusi 2 megapiksel. Untuk kamera 108 megapikselnya mampu menghasilkan foto dengan cukup detail, tapi teksturnya masih terlihat kayak halus gitu, khususnya di bagian tepi-tepi. Untuk soal warna masih cukup terbilang baik, nggak ada yang over. Cuma memang kalau kita edit lagi dari hasil fotonya, warnanya malah rusak. Tapi Infinix Note 40 Pro sudah punya OIS loh brother. Jadi buat kita yang mau ambil video sambil moving, hasilnya nggak akan terlalu shaky. Memang sih masih ada sedikit jitter kalau kita bergerak terlalu ekstrim. Selain itu, Infinix Note 40 Pro sudah memiliki beragam fitur kamera pendukung lainnya, seperti Night Mode, Sky Shop, dan masih banyak lagi. Untuk spesifikasi lainnya, Infinix Note 40 Pro sudah menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate dengan kombinasi RAM 8/256GB guys. Kebutuhan sehari-hari sih seharusnya udah sangat aman ya dijalankan di smartphone ini. Layarnya juga udah bisa ngasih tampilan yang cukup bagus loh Pricebook Mania. Dengan panel AMOLED dan refresh rate 120Hz, doi udah pasti bisa kasih tampilan yang super smooth. Nah, untuk kamu yang tertarik, harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Masuk ke produk kedua ada Redmi Note 13. Key selling point pertama dari Redmi Note 13 adalah kameranya. Karena udah menggunakan resolusi 108 megapiksel. Xiaomi sih pernah mengklaim kalau kamera pada smartphone ini dapat menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Mereka juga yakin bahkan pengguna yang kurang berpengalaman dalam fotografi pun dapat menghasilkan gambar yang bagus. Tapi menurut Nvidia, hasil gambarnya ya B aja sih. 108 megapiksel memang bisa kasih hasil tajam, tapi teksturnya masih nggak terlalu detail. Untuk kondisi malam hari atau minim cahaya, ya masih kurang exposure sih menurut Nvidia, dan tetap terlihat ada noise-nya. Tapi Nvidia emang nggak berekspektasi lebih, karena ngelihat dari harganya di 2,6 jutaan. Ya wajar aja nggak sih? Di sisi performa, doi udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 685 dengan konfigurasi RAM 8/256GB. Masih sama seperti smartphone lain di kelasnya ya. Untuk hasil Antutunya juga masih so-so aja brother. Cukup sih buat kalian yang emang kebutuhannya nggak terlalu berat, sekedar chatting, sosmed, dan game ringan masih sabi. So, buat kamu yang mau tahu spesifikasi singkat dan harga detailnya ada di sini berikut ya. Kalau yang tadi masih mahal, ini lebih murah lagi guys, yaitu ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Dengan kamera utamanya 108 megapiksel ultra sensing camera, dan dua lensa lainnya adalah untuk foto bokeh dan makro. Bang Bewok udah pernah loh nge-review smartphone satu ini. Kata Bang Bewok sih karakter warna dari lensa kamera Tecno Spark 20 Pro Plus cukup cerah dan natural. Untuk foto dalam kondisi pencahayaan rendah, disarankan menggunakan fitur Super Night untuk meningkatkan intensitas cahaya pada hasil foto malam. Kemudian Tecno Spark 20 Pro Plus juga memiliki kemampuan zoom hingga 2 kali untuk foto potret. Hasilnya teksturnya masih terlihat detail kok, walau memang di tepi-tepinya lebih terlihat halus. Untuk di mode perekamannya, Tecno Spark 20 Pro Plus sudah mendukung resolusi maksimal 2K 30fps. Dan kalau fitur stabilisasi video diaktifkan, hanya dapat berjalan pada resolusi 1080 pixel 30fps aja perhitungannya. Pindah ke bagian lainnya, Tecno Spark 20 Pro Plus mengandalkan MediaTek Helio G99 Ultimate yang dikombinasikan dengan kapasitas RAM-nya 8GB plus 8GB Memory Fusion. Buat kamu yang tertarik harga terupdate-nya, ada di scene berikut ini. Dan smartphone terakhir untuk kamera 108 megapiksel termurah adalah Redmi 13. Salah satu fitur terbaik yang ada di Redmi 13 adalah kamera utamanya guys. Untuk hasilnya, menurut Nvidia, doi bisa menghasilkan foto lebih baik dari beberapa produk sebelumnya yang udah Nvidia rekomendasiin. Sudah dilengkapi dengan in-sensor zoom 3 kali dan kemampuan zoom maksimal hingga 10 kali. Untuk pengambilan foto siang hari dengan kamera utama 108 megapikselnya bisa menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan warna yang cerah. Foto
Hasil fotonya sangat jernih dengan kontras yang baik, menampilkan tekstur yang kaya dan warna yang akurat. Bahkan gak hanya kamera utamanya aja, mode portrait pada kamera ponsel ini juga cukup memuaskan. Dengan objek yang fokus terlihat detail dan tajam. Sementara latar belakangnya tampak blur yang cukup merata. Kalau untuk chipsetnya, kalian harus puas dengan MediaTek Helio G91 Ultra yang memang hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja ya guys. Terdapat dua varian memori yaitu 8/128GB dan 8/256GB. Kalau tertarik, cek harga terupdate-nya di scene berikut ini ya. Masuk ke rekomendasi smartphone 200MP termurah, kita akan mulai dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G yang udah mengandalkan resolusi 200MP dan sensor ISO Cell HP3 OIS pada kamera utamanya. Gak hanya itu, kameranya juga udah didukung oleh Xiaomi Imaging Engine yang mana dapat menghasilkan foto dengan saturasi warna yang sedikit tinggi namun tetap terlihat natural. Cuma memang kamera ultra wide-nya tidak memiliki autofocus dan agak sulit dalam kondisi minim pencahayaan. Untuk spesifikasi lainnya sudah menggunakan chipset Dimensity 7200 Ultra yang juga dikombinasikan dengan memori 12/512GB. Untuk layarnya juga sudah sangat baik, dibekali Crystal Rest AMOLED 120Hz yang pasti akan sangat menonjol untuk kebutuhan gaming. Seperti biasa, harga dan spesifikasi ada di scene berikut ini. Kita move ke produk selanjutnya, ada Realme 11 Pro Plus. Bagian kamera menjadi fitur utama dari smartphone ini. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sudah tidak lagi menggunakan kamera 108MP seperti pada Realme 10 Pro Plus. Yang mana kali ini menggunakan resolusi 200MP dan sensor Samsung HP3 berukuran 1/1/4 inci. Dengan kata lain, Realme tidak hanya mengedepankan resolusi yang besar, tetapi juga ukuran sensor yang lebih besar. Yang lebih menarik, kamera utama sekarang dilengkapi dengan fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang sebelumnya tidak ada di Realme 10 Pro Plus. Fitur ini membantu menjaga kamera tetap stabil meskipun tangan pengguna bergoyang saat memotret. Selain bagian kameranya yang menarik, bagian desain dari Realme 11 Pro Plus juga menarik banget nih guys, karena terbuat dari bahan plastik untuk bagian framenya dan juga sudah menggunakan premium vegan leather design pada bagian back covernya. Jadi terasa lebih nyaman saat digenggam, bahkan juga terlindungi dari jejak noda sidik jari. Dan nih dia mau ingetin lagi nih, buat kalian yang gak mau ketinggalan berita seputar telekomunikasi, bisnis, finance, dan juga IoT, bisa kunjungi aja website Prime by Pricebook yang linknya akan dia taruh di kolom deskripsi ya. Dan untuk smartphone 200MP termurah kali ini ada Infinix Zero Ultra, yang mana smartphone satu ini menjadi smartphone pertama yang menggunakan sensor Samsung ISO Cell HP1 dengan resolusi 200MP. Kamera utama tersebut bahkan sudah dilengkapi dengan OIS. Sebagai pelengkap, tersedia juga kamera 13MP ultra wide serta kamera 2MP makro. Lalu terdapat juga kamera selfie 32MP dengan dual LED flash. Untuk hasil kameranya, hasilnya memang tajam. Warnanya juga terbilang natural dan tidak over saturation. Tapi memang terkadang masih terlihat di pinggir sedikit halus untuk teksturnya. Tapi ada beberapa fitur foto yang dibawa Infinix Zero Ultra yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Seperti fitur Sky Remap yang dapat mengubah langit berkabut menjadi lebih cerah, atau fitur dual view video juga turut hadir pada ponsel ini. Dan fitur menarik lainnya yang ada di smartphone ini adalah teknologi fast charging yang digunakan. Karena sudah menggunakan 180W Thunder Charge, Infinix mengklaim hanya butuh waktu 12 menit untuk isi daya dari 0 sampai 100%. Tapi kamu harus mengaktifkan fitur Furious Mode. Mode ini membuat ponsel jadi lebih panas tapi masih dalam standar aman. Nah, itu dia guys, smartphone dengan 200MP termurah. Cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ya. Ini dia pamit, cobalah!